Alhamdulillah udah ada 14 orang nih yang join Zoom hari ini, malam ini. Selamat malam kakak-kakak semuanya. Terima kasih sudah hadir on time. Belum jam 8 sih ya, tapi kakak-kakak udah uh, masuk ke ruangan Zoom sebelum jam 8. Masya Allah, terima kasih banyak. Sebelum dimulai, ya, sambil nunggu teman-teman yang lainnya di admit sama admin, kakak tolong tuliskan dong di kolom chat tahu event malam ini dari mana, dari siapa, dari grup kah, dari Instagram kah, dan bisa tolong sebutkan juga namanya dan kakak berasal dari mana. Sebelumnya suara saya jelas nggak? Halo? Suara saya jelas? Jelas, Selfie. Ayo Kak, Alhamdulillah. Yuk tuliskan yuk. Waalaikumsalam. Ya, boleh dituliskan tahu event malam ini dari siapa, dan bisa tuliskan juga dari mana nih kakak-kakak semuanya. Ada Kak Rizky, ada Kak Yayang, Kak Jeffrey. Selamat malam semuanya. Kak Jeffrey, nama Jeffrey deh. Dari Instagram Teh Resti, followernya udah banyak ya Teh Resti ya. Dari mana lagi? Yuk. Iya. Kak Jeffrey dari Bekasi, tahu event ini dari IG-nya Mbak Resti. Banyak followernya nih di sini. Sepanjang tahun. Kak Jeffrey dari mana Kak Jeffrey? Ya, produktif sepanjang tahun dari WA Group. Alhamdulillah. Oh ya, kakak semua, event malam ini, sharing malam ini itu persembahan dari alumni public speaking dari kelasnya HCR, High Class Respond. Dan di HCR ini kita punya salah satu kebiasaan nih, jadi sebelum kita mulai Zoom, sebelum kita mulai belajar, kakak-kakak tolong tuliskan dulu 3 hal aja yang kakak-kakak syukuri hari ini apa aja. Ya, supaya memberikan energi positif malam ini. Yuk, tuliskan yuk 3 hal aja yang kakak-kakak syukuri hari ini. Apa aja? Kalau saya sih hari ini dari pagi hujan ya, sampai malam ini juga masih hujan. Alhamdulillah Allah kasih berkat hari ini ya, saya dikasih jeda gitu. Dikasih jeda waktu untuk istirahat. Kakak-kakak ayo tuliskan apa 3 hal yang disyukuri hari ini. Boleh tulis di kolom chat atau boleh open mic juga. Silahkan. Kak Jeffrey nih, kayaknya Kak Jeffrey mau sharing. Yuk. Ada yang mau share jurnal syukurnya? Ada berapa? Atau mau langsung aja nih ke sesi utama? Ada yang mau sharing kah, kakak-kakak? Oh, ada nih Kak Yayang. Alhamdulillah bangun pagi dengan sehat, segar. Alhamdulillah kegiatan di sekolah hari ini berjalan lancar. Alhamdulillah bisa ikut Zoom malam ini, alhamdulillah. Terus ada dari Kak Tegar. Yang disyukuri bisa makan bareng-bareng orang tua, alhamdulillah ya. Masih bisa berbakti sama orang tua ya, makan bareng. Terus bisa sedekah, bisa ikut acara ini juga, alhamdulillah. Yuk, yang lain yuk. Ada yang mau open mic? Siapa lagi nih di sini? Ada Mbak Tri, ada Kak Rosma. Gimana sih? Kak Nur, mau? Masih edit ya?
Ada lagi yang mau berbagi, teman-teman? Semuanya. Oh, kalau boleh, tolong tuliskan juga dong di chat apa harapannya ikut kelas malam ini. Pengen dapat apa sih kira-kira Kak ikutan kelas malam ini? Yuk, ada yang mau sharing nggak? Ada? Atau masih mengetik? Kalau nggak ada, saya nunggu atau mungkin telat ya masuk ke chat ke saya ya. Saya coba bacain ya, ada Kak Edi. Persis di saya kena 3 bismillah. Dengan menyadari bisa lebih hati-hati dan smart mengelola ketiganya. Oh iya. Assalamualaikum Teh, ingin lebih produktif. Insya Allah nanti di-sharing sama narasumber malam ini ya. Dari Kak Kifayatul ingin tahu produktif itu bagaimana untuk seorang IRT. Ini pas banget nih karena narasumber malam ini tuh IRT juga. Kita belajar bareng-bareng ya malam ini ya. Oke, kita mulai aja ya. Kalau di saya pukul 20:02 kita mulai dulu ya kakak-kakak. Malam ini saya yakin bukan cuma pertemuan biasa ya, tapi memang pertemuan yang ditakdirkan oleh Allah, dan supaya pertemuan malam ini diridhoi oleh Allah, kita mulai dengan berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan kakak-kakak kalau mau berdoa dalam hati masing-masing, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni hikmah. Kakak semua, sharing malam ini akan dibawakan oleh salah satu narasumber. Beliau adalah, pasti udah pada kenal semua ya, karena di sini banyak juga followernya narasumber malam ini ya. Tadi bilang ada yang tahu dari Instagram, berarti banyak ya followernya yang hadir malam ini. Nah, narasumber kita kali ini, Teh Resti Hardianti, yang teman-teman dan kakak-kakak udah tahu semuanya. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga, seorang ibu rumah tangga pembelajar, karena saya itu di beberapa komunitas selalu ketemu sama beliau nih. Jadi memang pembelajar juga berumah tangga. Sebentar boleh di-unmute dulu. Lanjut ya, Teh Resti ini adalah seorang ibu rumah tangga. Beliau juga seorang konten kreator. Awalnya itu terkenal dari catatan Resti. Siapa di sini yang sering baca catatan Resti? Itu saya sampai save nomornya itu catatan Resti, karena apa ya, ciri khas banget gitu, mudah dicerna gitu, sederhana gitu ya, bisa menyederhanakan materi-materi yang rumit gitu dengan catatan Resti ini. Dan beliau juga seorang trainer, impactful learning trainer. Beliau membantu ya orang-orang seperti kita lah ya, yang senang belajar tapi karena kebanyakan informasi akhirnya sering bingung mana dulu yang harus dilakukan. Nah, Teh Resti ini akan membantu kita. Khusus malam ini Teh Resti akan bantu kita gimana sih caranya produktif sepanjang tahun. Langsung aja ya kita kasih kesempatan untuk Teh Resti. Silahkan Teh Resti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah udah ada 36 orang malam-malam siap belajar, dan termasuk bayi juga biasanya, bayinya Resi ya, biasanya tidur setelah Isya. Tapi malam ini karena mau ikut belajar kayaknya jadi dia on. Jadinya diajak main dulu sama ayahnya, Masya Allah. Di sini terima kasih banyak untuk yang sudah hadir, siap menyimak. Kurang lebih Resti akan sharingnya 1 jam, tapi setengah jam kayaknya materinya. Nanti selesai kita akan sharing tanya jawab ya. Jadi Resti manggilnya teman-teman aja ya, supaya lebih akrab sebagai teman belajar. Oke? Dan sebelumnya udah pada kenalan ya, udah pada saling di kolom chat juga tadi ada beberapa yang datang dari berbagai kota. Nah, di sini Resti ingin tanya lu sebelum kita mulai.
apa sih satu niat yang ingin didapat dari kelas malam ini? Boleh tulis di kolom chat ya. Tadi udah ada tuh Teresti. Tadi apa katanya? Pengen tahu produktif sebagai ibu rumah tangga itu kayak gimana sih katanya. Oke, pengen tahu produktif sebagai ibu rumah tangga. Cocok berarti. Terus ada lagi nggak? Apa sih yang ingin didapat malam hari ini? Karena kenapa Resti sering kali bertanya hal ini sebelum kelas Resti manapun gitu. Sebelum kita mulai pasti Resti tanyain apa sih niatnya ikutan ini. Jangan sampai di sini teman-teman yang hadir itu hanya buang-buang kuota, hanya buang-buang waktu, hanya buang-buang tenaga buat duduk menyimak gitu, bahkan hanya buang-buang baterai HP untuk sekedar nge-onin HP kemudian tidur lagi gitu kan. Sayang banget kalau misalnya hanya hanya diniatkan untuk ya udah yang penting ikut. Oke, pakai pesan kiat produktif. Oh, sip. Ini ada tadi di atas Resti dari Kak Yayang. Dapat belajar gimana cara lebih produktif dan gimana cara buat gak nunda kegiatan. Oke, mantap. Nah, nanti ada tipsnya juga ya. Pengen pesan kiat produktif versi Teh Resti. Nah, jadi yang sebetulnya kalau tips produktif itu udah banyak banget, benar nggak Teh Opi? Di mana-mana bahas tentang bagaimana jadi produktif gitu, bagaimana supaya untuk jadi produktif. Jadi pasti nggak akan bahas lagi tentang bagaimana caranya jadi produktif itu, tapi nanti hanya mau sharing satu hal sebetulnya tentang gimana sih supaya tips-tips itu tuh bisa kita pakai dan bikin kita produktif sepanjang tahun. Ingin dapat ilmu baru tentang produktif, ingin tahu cara produktif, belum mager-mager. Wah. Oke, kalau gitu nanti Bismillah mau share screen dulu ya. Bentar. Udah muncul belum, Teh? Belum muncul, Teh. Kita nah sambil ini dong, sambil mau refleksi dulu, menurut teman-teman di sini 2022 kemarin teman-teman sudah produktif atau belum? Kalau udah kenapa? Kalau belum kenapa? Sambil menunggu slide-nya loading ini. Ayo, silakan teman-teman boleh tulis kolom chat. Yuk, yang mau open mic juga boleh ya Teresi ya. Iya. Silakan. Kak Kifaya itu belum maksimal katanya. Kenapa Kak belum maksimal Kak? Belum. Kak Reva belum. Belum Kak karena masih kebanyakan mager. Oke. Belum karena banyak magernya, banyak nunda-nunda. Belum karena terlalu fokus satu kegiatan, banyak yang terbengkalai katanya Teresi. Masih banyak yang belum. Oke. Nah, ini udah slide-nya, pasti mau screen. Ada yang udah cukup produktif nih, Kak, katanya. Nah, ini udah kelihatan, Kak? Udah. Udah kelihatan Teresi. Oke. Udah full screen? Oke, nah tadi ada yang udah, ada yang belum maksimal. Berarti yang udah cukup produktif, Masya Allah. Kak Yayang, belum maksimal sepanjang. Nah, sekarang kita akan belajar gimana sih supaya bisa produktif sepanjang tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semuanya, saya Resti Hardianti, seorang ibu rumah tangga profesi aslinya. Tapi sambil kayak sekarang ada waktu luang sebetulnya kita isi dengan movie training, kadang membina komunitas juga, bikin konten.
ikut kajian dan lain-lain. Terus aktif di Instagram, teman-teman kalau mau cari di @restihardianti ya. Itu akun Instagram Resti. Di sana Resti aktif sharing konten, terutama catatan hasil belajarnya Resti yang jadi pengingat diri sebetulnya. Tapi siapa tahu orang lain dapat manfaat, makanya Resti share. Nah, tadi Resti udah tanya tentang tahun lalu. Nah, sudahkah produktif di 2022? Kenapa kita perlu tahu dulu agar bisa tahu nih kira-kira apa yang perlu diperbaiki di 2023 nanti. Nah, kemudian produktif itu apa sih sebetulnya? Banyak banget versi terjemahan. Banyak banget definisi dari produktif ini sendiri. Nah, kalau Resti tadi cari gitu ya, berdasarkan definisi yang ada, itu produktif adalah kemampuan untuk memproduksi atau menghasilkan sesuatu. Artinya ketika kita produktif itu ada hasil yang didapat ya. Nah, kalau disimpulkan itu produktif itu artinya menghasilkan sesuatu. Tinggal sesuatunya apa nih? Apa sesuatunya ini gitu kan, menghasilkan sesuatu itu sesuatunya banyak ya. Nah, di sini nanti mendefinisikan sesuatunya ini adalah sebuah karya yang bernilai. Artinya sesuatu karya yang itu ngasih kebermanfaatan. Karyanya berupa apa aja? Nah, ini versi Resti ya. Jadi ada 3 hal yang jadi karya ya versi Resti adalah pertama, apakah satu hal itu menghasilkan ilmu untuk kita? Yang kedua, apakah itu menghasilkan amal? Atau yang ketiga, menghasilkan uang atau materi. Nah, kalau dapat di antara di antara 3 ini gitu, dapat satu aja bisa jadi gitu, udah bisa dibilang produktif. Oke. Selanjutnya, nah ada satu prinsip penting kalau kita ingin produktif sepanjang tahun. Apa prinsipnya? Nah, menjadi produktif ini bukan perkara untung apa, melainkan bisa memberi manfaat apa. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu, kita ingin produktif hari ini, bukan bahas tentang apa yang bisa kita dapat, tapi apa yang bisa kita berikan. Contoh ya, nih coba ditebak produktif atau enggak. Pertama, scrolling IG, produktif enggak? Kak Kiki Maya, bergantung, bener banget ya, bener banget tergantung. Kalau scrolling IG-nya hanya untuk kita ngabisin waktu, hanya untuk kita kepoin hal yang nggak penting, ya jadi nggak produktif. Tapi kalau kita pakai buat cari ilmu, tadi dapat ilmu dari IG, produktif nggak? Produktif. Atau misalnya jualan, ngasihin duit gitu ya dari scrolling IG, ternyata dapat inspirasi, dijadiin buat bahan promosi, dan akhirnya menghasilkan uang, gitu, menghasilkan materi, itu untuk produktif. Dan yang kedua, berikutnya ketika kita scrolling IG, terus kita akhirnya terinspirasi bikin postingan baru gitu di Instagram kita, itu juga produktif. Jadi tergantung apakah dia menghasilkan satu manfaat, baik itu untuk diri kita maupun untuk orang lain atau enggak. Kalau ngasih manfaat berarti produktif, tapi kalau enggak ya enggak produktif. Yang kedua, jualan. Jualan produktif atau enggak? Produktif, menghasilkan cuan. Menghasilkan cuan ya. Produktif tergantung juga yang kedua ini. Jualan juga tergantung. Kalau misalnya kita jualannya itu ibaratnya jualan dapat profit, dan profitnya itu hanya untuk bertimbun dan tidak jadi apa-apa gitu ya. Dapat materi sih gitu, tapi materinya nggak manfaat. Nah, ini juga nggak produktif sebetulnya. Jadi jualan yang kayak gimana yang produktif tuh? Jualan yang ketika kita dapat hasil, ya hasilnya itu bermanfaat, baik buat kita ataupun buat orang lain. Nah, yang ketiga, ikutan kelas ini produktif atau enggak? Ikutan kelas ini produktif atau enggak? Allah.
Tergantung juga, teman-teman. Ikut kelas ini tuh bisa jadi produktif atau bisa jadi cuma buang-buang waktu. Produktif kalau apa? Kalau ilmunya dipraktekkan. Bener banget kata Kak Ulfatul Zuhro. Bener banget kalau ilmunya yang didapat malam hari ini manfaat buat diri sehingga dipraktekkan dan akhirnya ngasih manfaat buat orang lain. Jadi produktif atau enggak kebayang ya, tergantung dari apa yang dihasilkan, hasilnya manfaat atau enggak, ngasih manfaat buat diri atau enggak. Oke, sampai sini sepakat? Oke, lanjut. Nah, ini dia. Jangan berharap bisa produktif selama setahun. Kalau produksi sehari aja nggak bisa. Ini juga prinsip kedua yang perlu kita tanamkan dalam diri. Kalau misalnya kita pengen cita-cita produktif setahun, tapi untuk produktif hari ini aja kita masih menunda, masih kesulitan, masih nggak bisa, ya udah nggak usah berharap bisa produktif sepanjang tahun. Maka kapan waktu terbaik untuk mulai produktif? Yang paling tepatnya adalah hari ini. Spesifiknya ya saat ini. Oke? Bahkan bisa produktif setiap saat, bisa banget. Nah, gimana caranya? Setelah ini. Nah, caranya adalah fokus pada produktivitas harian. Fokus pada produktivitas harian. Maksudnya gimana? Setiap orang kan dalam satu hari banyak peran, banyak kegiatan, betul? Nah, pilih 5 peran utama yang akan kita maksimalkan hari ini. Contoh nih, perannya apa aja nih? Kalau teman-teman di sini boleh di chat 5 peran apa aja sih yang hari ini, tadi kita request ya seharian, 5 peran apa aja sih yang hari ini sudah dijalankan. Pasti misalnya peran sebagai ibu. Kemudian yang kedua, peran sebagai content creator. 3, peran sebagai trainer. Yang keempat, peran sebagai penjual buku. Yang kelima, peran sebagai tim dari komunitas. Nah, ini ada Kak Maya. Peran sebagai ibu, sebagai guru, sebagai istri, sebagai tim komunitas, sebagai pembelajar. Masya Allah. Kak Eki, peran sebagai ibu, peran penjual buku. Mantap. Nah, ketika udah punya 5 peran ini, ya, tipsnya apa? Supaya kita bisa produktif sepanjang tahun. Selipkan di antara 5 peran ini satu hal yang akan kita jadikan peran produktif. Yang satu hal, satu peran yang kita mau berkarya di peran tersebut. Ya. Jadi tadi udah pilih 5 peran. Kalau misalnya perannya banyak sebagai ketua RT, sebagai tetangga, sebagai anak, sebagai banyak banget, setiap orang punya banyak banget peran. Pilih 5 peran utama untuk kita maksimalkan dan selipkan satu peran untuk kita berkarya di dalamnya. Nah, kalau Resti di sini kalau ada teman-teman yang pernah ikutan kelas pejuang agendanya Resti udah tahu banget tentang 5 agenda ini, atau yang pernah ikutan kelas-kelas Resti dengan pembinaan mentoring pasti hafal banget sama 5 agenda ini. Di antara 5 agenda tersebut, satu agenda adalah agenda yang jadi prioritas utama. Agenda yang itu mengantarkan kita pada tujuan kita, pada impian kita. Nah, yang kedua adalah, nah, peran yang love ini, dia adalah peran untuk kita produktif berkarya. Artinya ada peran yang di situ kita berkarya menghasilkan sesuatu. Dan satu lagi, nah, 3 peran lainnya adalah ya peran utama yang yang memerlukan kita untuk memenuhi tanggung jawabnya, untuk memenuhi hak customer kita di setiap peran itu. Oke? Nah, sampai sini kebayang. Jadi dari 5 peran ada satu aja yang love ini, gitu ya. Kita fokusin sama yang love karena kita akan fokus untuk berkarya, fokus untuk produktif sepanjang tahun. Nah, kalau kita bisa produktif hari ini, Narasi mau tunjukkan sebuah gambar. Narasi stop share dulu.
Bentar. Ada satu gambar yang menarik banget dari sebuah buku. Ya, Resti, masukin slide juga. Ini mudah. Nah, kalau teman-teman di antara 5 peran itu, coba boleh deh pilih satu peran yang teman-teman ingin memberikan kebermanfaatan di malam hari ini. Nah, malam hari ini ya, terus ngajak teman-teman untuk memberikan peran memberikan manfaat di malam hari ini di satu peran yang mana? Boleh dituliskan di kolom chat ya. Oke. Ini nanti masukin ke slide dulu. Kiki sebagai ibu. Oke, ada lagi. Boleh bacain ya, Teh? Ya, Yayang sebagai ibu, Kak Gina mengajar guru, berarti ya. Ibu, milih peran ibu. Pilih satu peran yang bisa memberikan kebermanfaatan gitu ya, Teh? Malam hari ini ya. Malam hari ini. Sebagai ibu sih kebanyakan. Peran sebagai ibu ya. Sebagai learning partner. Proses lagi. Ngajar. Guru. Sebagai guru ya. Nah, jadi dari kenapa sih perlu fokus sama satu level ini? Jadi bayangin teman-teman, kalau kita dalam satu hari ini bisa punya satu karya aja, satu kebermanfaatan. Artinya, sebenarnya ada gambar soalnya. Kalau hari ini kita punya satu karya yang ya Resti bilangnya itu karya kebermanfaatan, maka dalam satu bulan itu akan ada 30 atau 31 karya, 31 kebermanfaatan yang kita hasilkan. Dan kebayang kalau itu dilakukan selama 1 tahun, jadinya sebanyak ini. Padahal dari awalnya cuma fokus ke produktivitas apa hari ini yang akan saya berikan, yang saya akan lakukan, yang saya akan masukkan karya di dalamnya. Kebayang ya? Artinya, kalau mau produktif sepanjang tahun, maka fokuslah untuk produktif hari ini. Produktif hari ini dan bangun komunitas, bangun support system yang bisa menemani kita untuk produktif sepanjang tahun. Nah, kalau ada yang pernah ikutan kelas high class response, nah, terdekat ada nih ya, boleh cek IG-nya Kang Hari atau dicek IG-nya hca.id. Ini Resti belajar banget dari Kang Hari itu tentang 5 level respon. Salah satunya adalah wow surprising. Kalau mau produktif sepanjang tahun, ada rumusnya. Nah, di antara agenda ketika kita mau berkarya nih, kan tadi kalau mau produktif sepanjang tahun, maka fokus ke produktivitas hari ini. Kita tinggal mikir nih, apa karya yang mau saya hasilkan hari ini? Apa ya karya yang mau saya hasilkan hari ini? Dan cara mudah menghasilkan karya adalah dengan memberikan respon wow surprising di salah satu peran aja. Caranya gimana kalau mau ngasih respon wow surprising? Tanya sama diri sendiri, what's new, what's next, what's the better? Apa sih hal yang baru yang belum pernah kita lakukan di peran tersebut? Contoh misalnya ketika Resti bikin apa ya, jadi seorang content creator misalnya, atau jadi seorang ibu lah. Kan Resti juga baru nih menjalani peran sebagai ibu. What's new, apa ya hal yang belum pernah dilakukan saya sebagai seorang ibu? Oh, baca baca artikel tentang bagaimana simulasi bayi usia 6 bulan sampai 1 tahun. Itu kan hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Maka bisa jadi itulah karya kita yang berupa tadi ilmu yang kita pakai. Oke. Yang kedua, what's next? Apa level selanjutnya dari hal ini, dari peran yang sudah kita jalani. Contoh ketika kita beres-beres rumah misalnya.
paling gampang contohnya beres-beres aja. Ketika kita beres-beres, apa ya yang level selanjutnya dari beres-beres ini gitu. Apa yang akan kita lanjutkan, apa yang akan kita selesaikan setelah misalnya beres-beres kamar nih udah beres, apa ya berikutnya gitu. Nambah beres-beres ke dapur, nambah snack ya, apa level selanjutnya beres-beres ke ruangan lain gitu, ke musola atau ke teras dan lain-lain. Sampai akhirnya kita menghasilkan sebuah karya. Apa karyanya tadi di antara ilmu sama uang? Kalau beres-beres kira-kira masuknya kemana? Ilmu, amal atau uang? Beres-beres rumah nih, karya bukan? Amal teh. Karya, betul. Dia menghasilkan amal yang bisa bermanfaat buat warga serumah gitu. Nah, satu lagi, what's new, what's next, dan what's the better. Apa ya yang bisa saya lakukan lebih baik dari sebelumnya? Misalnya kalau Resti salah satunya waktu ingat banget waktu bulan Desember kemarin, salah satu proyeknya Resti gitu, proyek pertumbuhannya Resti adalah tentang meningkatkan kecepatan mandiin bayi dan segala rupa yang ada kaitannya sama bayi gitu, ganti pampers kan lama tuh ya, awal-awal masih bingung gitu. Ternyata ya bisa dilakukan dengan lebih baik, mandiin bisa lebih cepat gitu, ganti pampers bisa lebih cepat, bisa lebih efektif dan efisien kayak gitu. Jadinya bisa dilakukan dengan lebih baik. Contoh misalnya ketika beres-beres, yang biasanya cuman sekedar kasur yang penting rapi gitu, dilakukan dengan lebih baik, udahnya dikasih wangi-wangi misalnya, atau di apa, kalau pakai sapu lidi biasanya cuma dirapihin doang, tapi berikutnya debunya dihilangin gitu, disedot pakai vacuum cleaner dan lain-lain. Apa yang bisa dilakukan dengan lebih baik ya. Jadi fokus ke apa yang bisa saya lakukan hari ini, yang itu hal baru atau hal berikutnya, level berikutnya dari hal yang sudah ada, atau yang bisa kita lakukan lebih baik dari yang sebelumnya. Kalau ada yang pengen mendalami tentang ini tuh materi yang keren banget, bisa belajar langsung dari Kang Hari ya nanti. Mudah-mudahan berjodoh sama kelasnya, karena ilmu ini tuh kepakainya di segala lini kehidupan kalau menurut Resti ya. Di bisnis kepake, di kehidupan kepake, sebagai berumah tangga kepake. Jadinya teman-teman kalau ada kesempatannya, bagus banget kalau bisa ikut. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau kita lanjut dulu? Saya pengen nanya, boleh nggak? Boleh dong. Jadi berarti teh kalau misalkan ada 5 peran gitu, kita pilih satu peran satu hari gitu ya. Misalkan hari ini saya memilih what's new, what's next, what's better sebagai guru misal. Besok saya memilih produktivitas sebagai ibu. Hari berikutnya saya memilih produktivitas sebagai trainer. Misal begitu ya Teh ya? Boleh banget, boleh gitu. Jadi itu salah satu rahasia Resti gitu. Kalau mau produktif sepanjang tahun, nggak masalah gitu ketika kita menjalani banyak peran dan kita ngasih surprising yang berbeda gitu di peran setiap harinya. Satu peran itu gitu ya. Betul. Ya. Jadinya kita cuma berkaryanya satu kok nggak banyak, benar nggak? Tapi ketika dikumpulin 1 tahun, kemarin Resti merefleksi 2022 aku ngapain ya? Resti refleksi selama 1 tahun, ternyata banyak banget gitu karya yang dihasilkan, postingan yang dihasilkan. Nah, salah satu yang termudah berkarya itu adalah dengan bikin postingan. Bikin konten ya. Itu adalah karya yang paling mudah, bisa jadi ilmu, bisa jadi amal, bisa jadi mendatangkan uang gitu kalau Resti pribadi ya. Kenapa? Salah satu aktualisasi dirinya adalah dengan konten, karena itu bisa jadi jadi baterai produktifnya, hal termudah sebetulnya, hal termudah untuk kita jadi produktif. Karena dengan kita bikin konten, udah pasti kontennya baru, bener nggak? Kemudian udah pasti konten itu adalah konten yang berikutnya gitu dari yang sebelumnya, nggak mungkin konten yang sama. Dan satu lagi, kontennya pasti jadi lebih baik karena kita udah makin sering bikin konten dan pasti jadi lebih baik gitu bikin konten. Jadinya ketika kita belajar apapun, kalau misalnya bisa jadi konten,
dan bisa menginspirasi, kenapa enggak gitu. Ada yang tanya nih, Karosma, apakah harus dicatat produktivitas atau karya kita setiap harinya? Nggak ada yang mengharuskan. Tapi kalau kita ingin tahu perjalanan hidup kita gitu ya, kalau bukan kita yang catat mau siapa? Bener nggak Teh Opi? Mengukur ya Teh ya. Buat mengukur ya kan. Hari ini Benar, dan buat besok mengukur tuh. kan, buat memperlihatkan bahwa hey Resti, kamu tuh 1 tahun ini tuh udah melakukan banyak hal loh gitu. Dari mulai persiapan Resti, salah satunya karya yang Resti lakukan adalah bikin rancangan untuk ini apa, waktu waktu ketika hamil gitu ya, kan pasti aku nggak bikin Rencana list, melahirkan. ya bikin persiapan melahirkan gitu, Persiapan bikin list melahirkan. persiapan nutrisi, persiapan fisik dan lain-lain. Ya itu tuh jadi karya yang dulu tuh aku sebegininya ya gitu memperjuangkan proses kelas. Lanjut ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jangan cuma belajar. Nah, bukan kelasnya Resti, kalau tidak ada hal yang bisa dibawa pulang, tidak ada hal yang bisa membekas dalam perbuatan ya. Jadi kenapa Resti jadi impactful learning trainer? Jadi impactful learning trainer itu adalah seorang trainer yang membantu para teman belajarnya gitu untuk menghasilkan dampak dari hasil belajarnya. Kalau cuma sekedar cari ilmu, bisa di YouTube, bisa di mana-mana juga bisa gitu. Tapi kalau udah belajar impactful learning trainer, belajar impactful learning, belajar apa aja itu perlu jadi sesuatu. Setidaknya jadi yang tingkat tadi, apakah itu akan jadi ilmu yang manfaat, jadi amal yang dirasakan manfaatnya orang-orang lain, atau jadi menghasilkan materi. Nah, di sini Resti mau ajak teman-teman tadi, siapa yang mau ikut praktek, siapa yang mau ikut menguatkan otot belajarnya, boleh tulis di kolom chat dulu deh yang paling muda, siapa yang mau ikut. Eli mau. Eli ada ini DM. Teh. Oh banyak ternyata ya. Mau. Dia udah siap untuk belajar. Karena otot belajar itu akan menguat seiring dengan praktek. Ya, tidak akan otak itu tersambung sinapsnya kalau kita cuman mendengarkan, kalau cuman menyimak aja. Nah, di sini kita masih ada waktu sampai jam 9. Kenapa Resti sengaja cepat materinya? Ya karena akan ada sesi ini. Resti akan kasih waktu 10 menit ya. 10 menit untuk kakak-kakak di sini semuanya. Untuk apa? Untuk bisa produktif di 10 menit nanti. Atau jangan 10 menit, 5 menit deh ya. Produktif 5 menit. Nah, ini salah satu tips yang Resti pakai juga ya. Ada kalau Elon Musk gitu ternyata juga praktekin ini gitu. Padahal dia belum pernah ketemu Resti. Ternyata udah ada teorinya tanpa tanpa Resti ketahui. Ada 5 minutes rules namanya. Aturan 5 menit. Jadi ketika kita ingin produktif, ketika kita ingin bikin karya, nih, buat yang suka menunda-nunda, bilang sama diri sendiri, yuk 5 menit aja. Misalnya, mau beres-beres, aduh mager, yuk 5 menit aja beres-beres nih. 5 menit aja. Susah nggak 5 menit? Enggak ya, 5 menit gampang banget. 5 menit aja yuk. Nah, nanti ketika udah mulai, boleh set alarm juga 5 menit. Biasanya, kalau udah mulai 5 menit pertama tuh udah keasikan. Udah nanggung, lanjutin. Sering nggak kayak gitu lagi baca buku, misalnya yang baca buku kan juga bisa jadi produktif ya, kalau ilmunya masih manfaat buat diri. Ada perubahan yang dirasakan, misalnya. Yuk pengen baca buku tapi mager. 5 menit yuk 5 menit aja. Yuk 5 menit aja. Oke, jadi ketika kita mau produktif, bilang apa? Yuk 5 menit aja. Mau bikin konten, aduh bingung mau bikin konten apa, yuk 5 menit aja, coba bikin buka Instagramnya, cari foto 5 menit aja. Oke. Nah sekarang Resti mau ajak di 5 menit kita praktekin 5 minute rules ini untuk kita membuat sebuah karya gitu. Karyanya apa tadi? Bisa ilmu, bisa amal, bisa materi gitu. Tapi kalau materi mungkin 5 menit bisa jadi sih, kalau trader 5 menit jadi cuan ya, benar nggak? Kalau yang suka trading gitu.
Tapi kalau misalnya atau jual beli 5 menit bisa jadi cuan, bisa juga sih. Tidak ada yang tidak mungkin ya. Jadi di antara 3 tadi, mau menghasilkan apa nih? Ilmu. Mau menghasilkan ilmu, mau amal, atau mau menghasilkan materi. Pilih dulu. Tadi di salah satu perannya mau apa yang dihasilkan. Kalau ilmu, tinggal tanya lagi. Mau sesuatu yang baru, sesuatu yang next gitu, atau sesuatu yang dilakukan lebih baik. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak tentang aturannya? Kebayang nggak? Nah, jadi aku harus ngapain? Nah, itu ya pertanyaannya. Jadi aku harus ngapain? Tentukan 5 menit ke depan mau produktif apa? Mau menghasilkan karya apa? Boleh tulis di kolom chat ya. Kita belum mulai ya, belum mulai 5 menitnya. Jadi baru menentukan. Misalnya kalau Resti mau peran sebagai ibu atau sebagai istri. Mau ngapain 5 menit ke depan? Oh, ngeliat juga ada yang bisa diberesin kayaknya. Mau beramal untuk menghasilkan karya amal jadi lebih baik supaya ketika tidur lebih nyaman gitu. Oke, bisa. Atau yang saya aku mau belajar aja deh, aku mau upgrade ilmu. Aku sebagai ibu mau upgrade ilmu 5 menit ke depan. Aku mau pakai untuk nonton YouTube tentang mengatasi gizi buruk anak misalnya. Boleh nggak? Boleh. Ya. Nah, oke, Kartiki Maya 5 menit ke depan nanti akan membuat karya atau laporan kegiatan main anak. Oke. Bisa banget. Kaki Fayatul, ilmu apa? Ilmu yang mau dihasilkannya? Kalau meditasi untuk recharge energi tubuh boleh nggak? Boleh banget. Nah, ini apa masuknya? Ilmu, amal, atau materi? Meditasi. Kira-kira apa nih? Meditasi bisa jadi amal justru ya, ketika kita meniatkan meditasinya untuk mensyukuri nikmat tubuh yang sehat, ketika kita bisa mendekatkan diri sama Allah lewat meditasi kita, itu amal banget. Eki bacain buku anak 5 menit bisa. Bikin PPT untuk pelatihan besok 5 menit bisa. Mau baca buku yang udah lama banget dibeli tapi belum dibaca bisa juga. Oke. Nyimak terus sambil titilap materi dapat baju rapi. Masya Allah, ini produktifnya double ya. Jadi, nah tinggal what's new, what's next, what's better nih Teh Sinta. Bisa jadi melipat bajunya ternyata ada trik baru, cara baru yang lebih efektif itu udah masuk jadi produktifnya tambahan. Mau bikin tulis untuk besok, boleh. Tidak nanti bikin karya potongin plastik saset buat dibikin eco brick, Masya Allah. Mau bikin postingan free class malam ini sama Teh Resti, mantap. Menulis pengeluaran hari ini, oke? Berarti udah pada ada yang ya. Raisa nih, boleh? Oh ya boleh, ada Raisa mau bertanya silahkan. Silahkan Kak Eci, Ana. Kak Eci. Kak Eci silahkan. Lanjut lagi tes. Jangan kepencet, apakah kepencet dulu? Enggak tahu sih. Itu dia kepencet kayaknya. Lanjut dulu Teh Resti. Oh, kepencet katanya. Iya, benar kepencet. Oke, Kak Eva Mas Upah mau menulis 5 menit saja sip. Nah, itu juga menulis juga karya yang luar biasa ya. Jadi kalau Resti ya, hacknya salah satu hack rahasia kalau bingung mau produktif apa, tambah ilmu. Karena nambah ilmu itu selalu sesuatu yang baru, sesuatu yang berikutnya, sesuatu yang akan membuat kita jadi lebih baik. Jadi ya kalau bingung, akhirnya aku mau berkarya apa ya? Udah cari ilmu aja, cari ilmu buka YouTube, mau tahu tentang apa, pakai ilmu. Gitu. Kayak dengerin Teresi nambah ilmu. Nah, nambah ilmunya mau diapain ilmunya, Kasari? Kalau udah dengerin ilmunya mau diapain ini? Gitu. Mau dipakai, mau dibagikan gitu, atau udah sekedar mendengar. Oke, kita akan beri waktu 5 menit. 5 menit. 24 berarti sampai 20 50 49, aja. 20, 50.
20.50 silahkan kakak-kakak lakukan yang tadi sudah dituliskan, oke? Nanti kita akan sharing, akan sharing dan open mic. Siap. Sekarang kakak sudah siap? Sudah siap? Oke, 5 Pakai menit timer nggak, dimulai Teresi? dari sekarang. Kalau ada musik boleh ya, kakak Admis. Karena pasti mau beres-beres 5 menitnya, jadi mau off cam dulu ya, pemirsa. Kita kembali 5 Udah menit ke mulai depan ini, dengan Teresi? karyanya masing-masing. Siap. Silahkan dimulai kakak-kakak semua. Kalau nggak ada musik ya, ntar kita share dulu deh. Ada teh? Musiknya udah keluar belum ya? Belum. Mau coba dari sini nggak teh? Muncul belum teh suaranya? Ada teh udah. Tapi ini suaranya emang buat antar tidur kayaknya. Gak apa ya. Penting sudah sepi. Selamat praktek berapa menit lagi? Masih ada 4 menit lagi. Oke, sampai ketemu di 20.50.
Udah nggak? Cek. Udah? Ada teh. Oke, sudah 20.50. Mari kita kembali ke laptop. Belum selesai teh. Nah. Di sini siapa yang sudah beres 5 menitnya dapat apa sih tadi? Boleh sharing dong satu orang. Taufi Silahkan tadi ngapain Taufi? di-share. Ini lagi nulis resume teres tadi, materi teres mau diposting di IG. Belum selesai tapi Masya pengen Allah. ditulis Nah, semua. itu jadi karya banget itu. Kalau satu hari satu postingan, 1 tahun jadi 365 postingan, bisa jadi 1 buku itu. Iya. Kak Eki, habis bacain buku ke anak, Sri Masya ini. Allah. Nah, kemudian tadi Kak Sri hampir selesai lipat bajunya. Nah, kan ketagihan bener gak siapa di situ tadi yang udah ngerjain, ternyata keterusan nanggung sedikit lagi padahal udah 5 menit, ada nggak? Saya. Kopi benar nggak Yang Kopi? lain. Pada akhirnya setelah 5 menit bisa jadi keterusan gitu untuk melanjutkan. Iya, betul. Kata Kang Rifki juga kurang, ternyata 5 menit, jadi ke-trigger ya. Betul banget. Nah, jadi oke sih. Wah, ini ada yang mau ikut. Saya malah dicepetin bacanya takut habis waktu katanya. Kak Ulfa nulis orderan hari ini sama pengeluaran udah selesai. Yeay. Wah, udah menyelesaikan kerjaan kantor yang tertunda di atas berangkat agak sedikit mantap. Cepetin bacanya takut waktu habis. Padahal 5 menit itu tadi betul ya, 5 menit itu hanya trigger kata Karifki gitu. Jadi sebetulnya salah satu kunci produktif sepanjang tahun adalah tadi kita pilih satu peran yang mau kita maksimalkan, satu aja nggak usah banyak. Nanti juga kalau udah satu ketagihan, kalau udah 5 menit dulu aja, nanti juga akan keterusan sehingga akhirnya yang asalnya kita mau produktif 5 menit aja bisa jadi produktif sampai berjam-jam. Oke, selesai bikin agenda untuk besok. Nah, nanti tinggal ditanya nih, what's new, what's next, what's the better-nya. Bisa bikin agenda, ada nggak sih hal yang baru? Ada nggak sih hal yang bisa dilakukan secara berbeda? Ada nggak sih hal yang bisa naik level dari bikin agenda yang sekarang? Gitu. Udah selesai nyuci piring, wah Masya Allah 5 menit nyuci piring. Mantul. Tulis orderan hari ini, oke, udah tadi. Apalagi yang belum baca ya, bikin satu karya baru untuk dibuat kamus bahasa Arab bareng anak, Masya Allah. Nah, itu juga jadi karya banget. Manfaat iya, jadi ilmu, jadi amal. Kalau dibukukan, diproduksi jadi uang. Aduh. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak, kakak-kakak? Satu orang mau sharing, ada yang mau sharing nggak, apa sih perasaannya ketika tadi 5 menit kita 5 menit produktif gitu ya di malam hari ini. Ya, silahkan ada yang mau sharing kak, teman-teman semua yang mau sharing. Boleh open cam ya, open mic Kak Linda. Kak Linda mau sharing? Kak Linda sepertinya kepencet. Kepencet. Ayo yang lain. Ada yang mau share? Ada yang mau cerita nggak malam hari ini? Yang ketagihan dari 5 menit tadi, apa sih yang dirasain? Wah, ini 5 menit Kak Sari dapat membantu anak nyiapin pelajaran besok, perhatikan meja belajar, melakukan tempat tidur. Banyak juga ya. Padahal cuma 5 menit. Kak siapa ya? Rani, 5 menit terasa singkat. Mau ini deh, siapa ya? Tadi Kak Eki deh, boleh Kak Eki mau sharing Kak? Apa sih yang dirasakan ketika tadi 5 menit kita 5 minute rules ya, kita produktif selama 5 menit tadi, apa sih yang dirasakan? Ayo Kak Eki. Ya, terima kasih Mbak Resti sudah sharingnya. Apa ya?
tadi bacain buku ya, apa yang Bacain buku dirasakan ke anak. ketika sama Resti dikasih challenge 5 menit untuk melakukan produktivitas di waktu 5 menit. Ini biasanya kan kalau baca buku biasanya santai gitu karena dikasih waktu 5 menit akhirnya cepet-cepetan habis satu buku selesai gitu. Biasanya lama kalau itu kan ganti nada suaranya, ganti ini gitu biasanya kalau cerita. Tapi artinya ketika 5 menit itu sebenarnya masih mungkin buat nambah kan ya? Masih mungkin buat jadi lama waktunya, bener nggak Kak Eki? Iya, betul. Jadi keterusan ya biasanya gitu kalau bacain buku anak gitu kan kalau tebel biasanya komik itu kan anak saya komik dinosaurus itu. Nah, itu karena capek kalau komik itu kan percakapan terus gitu, Mbak ya. Akhirnya dari saya kasih berapa lembar gitu, soalnya capek gitu. Pas sudah bacain 5 lembar kurang, akhirnya nambah 10 lembar nggak terasa gitu. Iya, betul. Malah jadi lebih dari yang direncanakan ya. Iya, betul. Masya Allah, mantap. Ini ada Kak Kiki, Maya. Alhamdulillah yang tadinya mau ditunda malah jadi selesai. Kak Kiki boleh dong cerita, mau sharing nggak? Ayo Kak Kiki, silahkan. Cerita sama kita, apa sih tadi yang dirasakan ketika di sebelum ada challenge dan setelah di challenge 5 menit. Benar Kak Kiki ada. Lagi menyusui. Oke, belum bisa open mic kitanya. Atau ada yang mau sharing lagi, nggak mau open mic satu orang lagi, masih ada 4 menit sebelum kita tutup. Atau ada yang mau bertanya juga boleh ya. Sampai sini kebayang nggak? Bermanfaat nggak sharing singkatnya kakak-kakak semua? Manfaat banget sih, Manfaat. Manfaat. Masya Allah, sebenarnya ini ilmu receh ya. Kalau Lesti bilang kan di caption adalah celah gitu. Sebetulnya semua orang udah tahu gitu, tapi banyak yang nggak sadar bahwa ini tuh hal kecil yang kalau kita manfaatin celahnya bisa sebenarnya berdampak tuh banyak gitu. Resti ketika bikin postingan, aduh bingung posting apa, ya udah 5 menit aja bikin postingan. Sampai akhirnya bikin caption 10 menit, 15 menit kayak gitu kan, bikin postingan Instagram kayak gitu. Jadi kalau udah tahu trik ini produktif sepanjang tahun, mungkin nggak? Mungkin banget Teh. Mungkin banget ya. Dan yang nggak perlu nunggu besok, nggak perlu nunggu nanti gitu. Bahkan kita bisa produktif mulai saat ini gitu. Apa ya sekarang yang bisa saya hasilkan? Mau belajar, mau tambah ilmu, tambah amal, atau mau tambah uang? Bisa tiga-tiganya. Kalau bisa tiga-tiganya, kenapa harus bisa satu gitu? Saya ada pertanyaan dari Kak Sri dulu ya. Kak Sri mau nanya, ini yang dikerjakan harus pilih tergantung prioritas nggak Teh? Tergantung prioritas nggak? Nah, kalau untuk pengen berproduktif sepanjang tahun yang tadi, prioritasnya kan di 5 peran utama tadi. Jadi kita udah emang setting di 5 peran apa ya kira-kira yang akan dimaksimalkan hari ini. Nah, pilih salah satunya untuk kita berkarya di dalamnya, untuk kita menghasilkan sebuah produktivitas di dalamnya. Tapi kalau misalnya nggak prioritas atau enggak kan ini biasanya tergantung sama apa tujuannya, bener nggak? Kalau sejalan sama tujuan berarti prioritas, kalau nggak sejalan berarti yang nggak prioritas. Kalau misalnya kita berkarya untuk hal yang kurang prioritas, sayang waktunya gitu. Mending kita berkarya untuk hal-hal yang mendekatkan kita pada tujuan. Dan satu lagi gitu, kita produktif itu sebetulnya ketika apa yang kita kerjakan jadi manfaat buat orang dan bisa bikin kita untung dunia akhirat gitu ya, untuk bikin kita makin dekat sama Allah gitu. Ketika kita belajar, oh ternyata bikin saya jadi update ilmu, bikin saya jadi punya ilmu baru yang bikin ingat ke Allah gitu. Itu juga salah satu produktivitas. Atau Jadi gini nggak kalau Teh? saya harus pilih prioritas atau enggak juga, tapi sayang kalau yang kita kerjakan tidak prioritas gitu. Atau kayak gini nggak Teh? Kayak misalnya 5 peran itu semuanya
apa ya, dibuat untuk produktif dari 5 peran itu setiap hari, hanya ada satu peran yang what's next, what's new, what's better-nya gitu. Iya Gitu kan gitu, ya? betul. Betul, betul. Terus teh ada lagi nih, Boleh. melanjut banyak nih kayaknya pertanyaannya. Dari Kak Rosma, 5 minute rules dikeluarkan kalau lagi kondisi apa? Oke, 5 minute rules ini dikeluarkan kalau lagi kondisi kita bingung mau ngapain. Nah, kan pasti sebelumnya bikin postingan ya, banyak ide, tapi akhirnya saking banyaknya nggak dikerjain satu pun gitu. Nah, ketika kita udah mulai kayak gitu langsung, yuk 5 menit aja yuk ngapain. Misalnya kayak, oh ya udah pilih salah satu, kerjain 5 menit aja gitu. Nanti juga akan keterusan sendiri kok gitu. Tidak usah khawatir. Ada lagi teh, gimana biar konsisten dan menghindari mager? Nah, kalau ini mah harus bahasan khusus karena kuncinya adalah membuat komunitas atau membuat circle sendiri, bikin support system. Kalau ada yang udah punya komunitas sendiri, manfaatin orang-orang yang mau diajak bertumbuh. Misalnya kita punya temen nih berlima, mau nggak saling ingetin untuk produktif sepanjang tahun gitu. Pasti praktekin ini selama 2 tahun ke belakang. 3 tahun ke belakang pasti praktekin ini. Cari orang-orang yang mau saling ingetin, berhasil gitu. Kita produktif sepanjang tahun tuh betul-betul menghasilkan sesuatu gitu. Tapi kalau misalnya enggak, gimana cara bikin, kalau nggak ada gitu circle-nya, gimana cara bikinnya? Nah, itu mah kelasnya panjang. Mudah-mudahan bisa ikut kelas Restia nanti, kelas Impactful Learning yang full. Iklan, tapi belum tahu kapan karena belum direncanakan. Mudah-mudahan nanti bulan-bulan depan, 2 bulan, 3 bulan lagi kita bisa Ditunggu buka teh. lagi kelas batch keempat ini. Ditunggu teh, pengen satu circle nih sama Teh Resi, pengen diingetin terus. Karena beberapa kali ketemu Teh Resi tuh pasti ada aja yang, oh iya ya, receh ya, simple ya, tapi nggak kepikiran gitu. Jadi barusan tuh dengerin Teh Resti dari awal kayak, gimana caranya ya biar bisa diingetin terus sama Teh Resti gitu, satu circle sama Teh Resti. Ya, jadi biasanya Restia kalau Resti kelas, misalnya Resti ngadain kelas untuk orang-orang yang serius, apa ya, ibaratnya serius di kelasnya, itu kemarin aja ada 7 orang gitu yang dipilih ya buat jadi bestie-nya Resti selama 1 tahun gitu. Jadi tidak semua orang yang Mau dong kayaknya. udah, kalau dulu karena apa ya, belum tahu ilmunya jadi ngajakin siapa aja gitu. Tapi akhirnya nggak produktif. Tapi ketika kita seleksi nih siapa aja yang udah punya ilmunya, bagaimana cara menerapkan ilmu dan selalu bertumbuh setiap tahun, dan dianya concern sama project masing-masing. Jadi kalau di kelasnya Resti, di kelas Impactful Learning tuh, setiap orang akan ditantang untuk bikin project dan menyelesaikan projectnya dalam waktu 1 bulan. Nah, yang berhasil itu akan dipilih jadi teman bertumbuhnya Resti. Tapi kali ini belum buka lagi karena teman bertumbuhnya ini lagi menemani yang ini. Nih ada pertanyaan Teh Tani, kapan katanya, berarti belum ya Teh ya? Belum buka kelas panjang. Ya, Terus kemungkinan Maret atau April mungkin ya, mudah-mudahan. Insya Allah tahun ini bentar lagi ya Teh ya. Ada lagi Teh, ini Teh Resti gimana cara bagi perannya sebagai ibu, sebagai konten kreator, sebagai trainer, banyak lah, sebagai Tuh, ini agen. gimana cara bagi perannya? Panjang kalau diceritain, tapi itu jangan tertukar prioritas sih. Yang masih Resti juga masih belajar sebetulnya, ini juga karena udah tadi jam 9 janjinya, pada 3 menit jadinya udah mulai gelisah gitu. Jadi kalau cara termudahnya, jawaban singkatnya adalah dengan ngatur prioritas dan jangan sampai kebalik. Pernah dengar kan cerita yang satu toples diisi sama batu besar, kerikil. Nah, itu juga salah satu yang harus diterapin gitu. Jadi kalau misalnya tertukar, misalnya kayak sering, ini juga Resti masih sering yang ngalamin ketika satu hari mengawali hari langsung ke kerjaan. Misalnya Rumi butuh main sama Resti dicuekin dulu. Biasanya satu hari itu jadi nggak tenang aja, jadi nggak enak gitu. Tapi ketika udah Rumi udah beres, baru lanjut ke kerjaan, nah itu akan jauh lebih nyaman untuk mengerjakannya gitu. Jadi intinya skala prioritas gitu, TLP.
Nah, Oke. terakhir sebelum ditutup, satu pesan dari Resti adalah kalau misalnya kita mau produktif selama 1 tahun, maka mulailah di 1 hari dan pastikan itu adalah hari ini. Keren. Ada yang belajar malam ini? Teman-teman, ada yang dapat sesuatu malam ini? Kalau saya sih dapat banget dari awal tuh dari kemarin tuh produktivitas panjang tahun mikirin gimana sih caranya gitu ya. Tapi ternyata jawabannya tuh ya produktif produktif aja hari ini gitu ya 5 menit juga udah cukup. Ternyata jawabannya itu sesederhana itu ya dan bayangkan gimana kalau kita kumpulkan gitu ya dalam setahun banyak banget pasti karyanya. Masya Allah Teh Resti sederhana banget tapi endang gitu ya buat saya ya. Alhamdulillah. Itulah jadi impactful learning itu mudah, sederhana, Iya. tapi berdampak. Iya bener banget. Alhamdulillah dapat pencerahan, katanya lagi banyak banget yang dikerjakan tapi malah numpuk nggak dikerjain. Bener sih, itu tuh kalau apa sih, banyak yang bilang penyakit zaman sekarang ya Teh Resti ya. Jadi random gitu, bingung mau ngerjain mana dulu. Ternyata ya pilih dulu prioritas, terus paksain ya 5 menit dulu gitu ya, minimal 5 menit dulu dan pilih kita mau menghasilkan apa sih hari ini, mau menghasilkan ilmu, amal, uang gitu ya. Dan cukup kok dengan 5 menit, bahkan kurang ternyata kalau sudah dipraktekkan. Kuncinya ada di what's new, what's next, what's better gitu. Teman-teman, alhamdulillah kita tutup aja ini kayaknya Rumi udah gelisah ya, Udah ngantuk ya. tutup aja. Nanti kalau mau nanya-nanya bisa langsung ke DM ke Teresti ya, Teresti ya. Di Iya, @resti_hardianti atau di Sedekah Receh Official juga ya Teresti ya? iya, ini juga sekolah komunitas binaan juga. Iya, Makasih banyak ya dan teman-teman sudah hadir dan menyimak. Masya Allah 39 bertahan sampai malam hari iya, ini. Mudah-mudahan ilmunya manfaat dan bisa diamalkan. ada yang masih masuk nih Teresti mau di-admit gimana ya? Nggak apa-apa, Teresti ditunggu lagi diskusikan. kelas-kelas berikutnya, kelas panjangnya juga ditunggu banget nih. Pokoknya kalau Teresti tadi mau cari bestie, saya mau daftar juga Teresti. Mencari bestie lagi. Ya Allah. Kita tutup aja ya Teh Lesti, teman-teman semua makasih banyak, makasih udah yang sudah hadir on time dan bertahan sampai akhir. Jangan lupa praktek kuncinya itu ya. Jangan sampai apa yang kita luangkan malam ini, waktunya, tenaga, pikiran, kuotanya juga sia-sia kalau nggak dipraktekkan. Kita tutup aja dengan istighfar. Alhamdulillah dan akhir majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi di sharing session selanjutnya minggu depan. Insya Allah ada tema yang lebih menarik lagi. Mudah-mudahan kakak-kakak tetap masih mau join ya. Terima kasih semuanya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.